Halo, Pendeta. Halo, Pendeta Roy. Oke, maaf ya, David. Oke, kita akan segera mulai, saudara-saudara. Puji Tuhan bahwa kita masih bisa bersama, dan saat ini sekali lagi saya mengajak saudara untuk berdoa sekali lagi tunduk kepala untuk memohon hikmat daripada Tuhan sehingga apapun yang kita bicarakan hanya seturut dengan kehendak Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan sebagaimana biasa saya memohon saudara berdoa ya agar betul-betul yang disampaikan adalah firman Tuhan. Tolong berdoa di dalam hati sementara kita mendengarkan sabda Tuhan. Mari kita tunduk kepala sekali lagi. Ya Tuhan Allah yang bertakhta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur karena kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami pada saat ini bersama-sama, walaupun hanya secara online, kami boleh berkumpul bersama-sama. Dan kami memohon hikmat surgawi agar pelajaran yang kami pelajari pada saat ini, Tuhan, betul-betul boleh menguatkan kami. Agar terus berharap dan percaya kepada Engkau saja. Tuhan, kami sangat membutuhkan hadirat daripada Roh Suci agar apapun yang kami bicarakan saat ini, boleh kami mengerti, dan lebih daripada mengerti, kami boleh aplikasikan di dalam kehidupan kami secara rohani. Ya Tuhan, inilah segala permohonan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, di pelajaran kita, 5 pelajaran yang terdahulu, kita membahas Matius pasal 24. Ya, secara cukup dalam, ya, saudara-saudara. Dan apa yang kita pelajari adalah sehubungan dengan nubuatan ya di dalam Matius 24. Dan kita sudah melihat bahwa ada skenario yang Tuhan Yesus sementara berikan. Saya mau kita ulangi sedikit apa yang kita telah pelajari untuk 5 pelajaran yang telah kita pelajari bersama ya, secara ringkas saja. Bahwa Tuhan Yesus mulai memberikan nubuatan-nubuatannya di dalam Matius 24, apa yang akan terjadi di akhir zaman. Ya, saudara, ini adalah sehubungan dengan umat-umat Tuhan yang akan terjadi di akhir zaman. Dan ada tanda awal, kita bisa bilang tanda awal daripada kedatangan Yesus yang kedua kali, sampai di ayat 9. Jadi, Matius 24, mulai ayat 4, ya, tanda-tanda yang diberikan oleh Tuhan Yesus, sampai di ayat 9. Sebelum itu, ya, kemudian sebelum kedatangan Yesus akan ada tanda-tanda akhir. Jadi ini bisa dibilang ada tanda-tanda awal dan ada tanda-tanda akhir. Tanda-tanda awal ya adalah tanda-tanda yang secara umum, tapi tanda-tanda akhir itu adalah tanda yang cukup spesial, yang khusus. Dan ketika itu terjadi, maka kita tahu bahwa kita sedang berada di masa yang mendekati kedatangan Yesus yang kedua kali. Ya, apa yang membuat perbedaannya? Ya, tanda-tanda awal ini hanya secara general ya. Kita lihat tanda-tanda di alam, ada kelaparan, ada perang, ada gempa bumi, ya, ada belas sampar. Kemudian akan ada satu zaman baru di mana dikatakan di situ digambarkan sebagai dimulainya atau awal zaman baru yang merupakan tanda bahwa kita sedang menuju kepada satu zaman yang akan mencapai puncaknya kesusahannya yang disebutkan dalam Daniel 12 ayat 1 sebagai satu masa kesesakan besar yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Ya. Kemudian mulai ayat 9, mari kita pergi kepada Matius 24. Ya, ayat 9. Sekali lagi, dan kita cukup
dalam membahas Matius 24 ayat 10 sampai 14 ya, dan kita sedang ulangi sekali lagi ya saudara-saudara. Kalau saudara-saudara masih ingat, ini pelajaran kita sebelumnya ya. Dan mulai ayat 9 ini yang akan Pendeta, sorry. Unmute, pendeta. Sorry. Halo? Nggak kedengaran? Halo? Tes? Oke. Ya, oke. Mari kita lihat mulai ayat 9. Ini satu tanda yang sangat penting menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Kita bisa sebut ini tanda-tanda akhir. Ya, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan semua bangsa ini yang kita sedang bahas berkali-kali. Bagaimana mungkin semua bangsa akan membenci orang Kristen ya? Sekarang ini ada 2,5 miliar ya, dalam pengertian bahwa mereka akan membenci dan mereka yang akan menganiaya orang Kristen yang jumlahnya 2,5 miliar. Seperti agak kurang masuk akal bahwa 2,5 miliar yang bisa dibilang agama mayoritas Kristen dan Katolik di atas dunia ini akan dibenci oleh semua orang. Sedangkan ini bisa dibilang adalah agama mayoritas. Bagaimana caranya? Seperti nggak masuk akal. Tapi kemudian ayat 10 mengatakan dan banyak orang akan murtad. Dengan demikian, kita lihat jalannya adalah bahwa orang Kristen ya yang 2,5 miliar ini katanya akan mengalami kemurtatan. Nah, di dalam pandangan daripada Matius 24 ayat 10, ini adalah masa depan. Tapi di zaman kita, ini seharusnya sudah terjadi, bahwa banyak orang akan murtad. Nah, argumen yang kita dapatkan adalah bahwa sekarang ini di dunia Kristen ada sekitar 40 ribuan ya denominasi Kristen. Ya, 40 ribuan. Nah, saudara bisa bayangkan, waktu rasul-rasul hidup, hanya ada satu agama Kristen. Hanya ada satu agama Kristen. Sekarang, sesudah hampir 2000 tahun berlangsung, saudara-saudara, apa yang terjadi? 40 ribu sekurang-kurangnya denominasi Kristen. Jadi, berarti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, nubuatan Tuhan Yesus ini digenapi. Nah, saya perlu jelaskan sesuatu di sini sehubungan dengan nubuatan. Karena banyak orang memahami nubuatan dengan secara negatif. Apa maksudnya saya bilang dengan secara negatif? Banyak orang bilang, karena sudah dinubuatkan, maka itu pasti terjadi, maka ya itu adalah kehendak Tuhan. Nah, ini hati-hati saudara, waktu kita bilang bahwa kalau nubuatan itu pasti terjadi. Saya setuju kalau sampai di situ, bahwa nubuatan tidak pernah tidak terjadi. Dengan demikian kita bisa katakan bahwa nubuatan pasti terjadi. Ya, saudara-saudara, nggak ada yang salah dengan itu. Tapi kalau dibilang bahwa itu pasti terjadi karena sudah dinubuatkan, ya, saudara, kita harus memahami satu hal. Contohnya, dinubuatkan bahwa akan ada yang mengkhianati Yesus. Ya, dikatakan seperti itu. Ada yang akan mengkhianati Yesus. Maka banyak orang berpikir bahwa Yudas sudah ditentukan untuk jadi penyesat. Sudah ditentukan atau kata lainnya ditakdirkan. Ditakdirkan untuk mengkhianati Yesus. Saudara, tidak seperti itu. Tidak seperti itu yang dimaksud dengan dinubuatkan. Tuhan itu maha tahu. Ya, betul, Tuhan itu maha tahu. Tapi bukan Tuhan yang bikin Yudas jadi Yudas. Bukan. Yudas memilih untuk jadi Yudas sendiri. Tapi Tuhan sudah tahu sebelum itu terjadi. Dan dia tulis di dalam nubuatan. Apa tujuannya ditulis? Supaya kalau itu terjadi kita percaya sama Tuhan. Itu satu-satunya tujuan Tuhan. Ya, Yohanes 13 ayat 19. Yesus mengatakan bahwa Ia yang akan mengangkat tumitnya kepadaku. Orang yang akan menyangkal aku. Ya, dia akan mencelupkan roti. Dan Yesus bilang, aku sudah kasih tahu ini, supaya kalau itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah dia. Akulah Mesias. Jadi tujuan Tuhan memberikan nubuatan, tidak ada yang lain selain demi kepentingan umat Tuhan. Satu, supaya kita percaya kepada nubuatan Tuhan. Kedua, supaya kita tahu apa yang harus kita perbuat. Ya, dengan pengetahuan itu kita tahu. Contohnya, Nuh diberikan karunia nubuatan oleh Tuhan, ya, karunia nubuatan, yaitu dia tahu bahwa akan ada air bah,
akan ada air bah, dan Tuhan suruh dia bangun apa? Dia bangun bahtera. Seluruh dunia tertawa melihat apa yang dibuat oleh Nuh. Dan dia berkhotbah 120 tahun. Ya, hanya dia, 3 anaknya dan 3 mantunya yang percaya, dan mereka yang masuk ke dalam apa? Ke dalam bahtera, dan mereka yang selamat. Yang lain binasa. Nah, saudara, itulah kegunaan daripada nubuatan. Mari kita baca di dalam Amos 3 ayat 7. Firman Tuhan berkata di dalam Amos 3 ayat 7, ya, saudara-saudara, ini satu prinsip yang penting soal nubuatan. Sungguh, Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Firman ini bilang bahwa Tuhan tidak pernah akan berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Jadi, ya, nubuatan diberikan oleh Tuhan kepada hamba-hambanya para nabi dengan satu maksud, supaya umat Tuhan diuntungkan. Ada persiapan. Coba bayangkan kalau tidak diberikan karunia nubuatan kepada Nuh, maka Nuh pun akan binasa bersama dengan seluruh keluarganya, ya, ketika air bah itu datang. Tapi karena nubuatan diberikan, saudara-saudara, maka Nuh bisa selamat. Jadi itulah fungsi dari nubuatan yang Tuhan berikan. Dengan demikian Tuhan Yesus juga mau meyakinkan saya dan saudara bahwa apa yang dia katakan demi keuntungan kita, agar kita mempersiapkan diri di akhir zaman, supaya kita jangan disesatkan, saudara. Itu tujuan Tuhan, karena Tuhan tahu yang akan terjadi di akhir zaman adalah penyesatan yang dilakukan oleh setan. Dan ini buktinya bahwa umat Kristen sudah mengalami kemurtatan yang begitu banyak, ya, saudara-saudara. Dan kita sudah pelajari bahwa kemurtatan itu tidak berarti orang yang murtad dari Kristen itu sudah keluar dari Kristen. Tidak. Tapi yang murtad itu berarti meninggalkan ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dan rasul-rasul. Ya, nah, kita perlu tahu juga bahwa baik Tuhan Yesus maupun rasul-rasul selalu mengajar berdasarkan Alkitab. Nah, apa maksud saya katakan bahwa mereka mengajar semua berdasarkan Alkitab? Apa kira-kira Alkitab pada zaman rasul-rasul dan Tuhan Yesus? Apa Alkitabnya? Alkitabnya secara teknis itu adalah perjanjian lama, karena perjanjian baru belum ditulis. Ya, jadi Tuhan Yesus selalu refer atau selalu, ya, mengambil referensi dari perjanjian lama. Dia tidak pernah, ya, mengajarkan sesuatu yang tidak berdasarkan perjanjian lama, saudara-saudara. Semua ajaran Tuhan Yesus ada di dalam perjanjian lama. Ya, mari kita buka untuk membuktikan hal ini. Kita buka di dalam Lukas 24 ayat 27. Ya, kenapa saya perlu tekankan ini? Karena banyak orang Kristen yang menyatakan bahwa perjanjian lama nggak relevan lagi buat kita sekarang ini. Ya, dan ini salah satu penyesatan. Ya, saudara-saudara, dengarkan di dalam Lukas 24 ayat 27. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Ya, saudara, yang dimaksud kitab suci pada saat ini adalah perjanjian lama. Dan dari mana kita tahu? Ya, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Ini adalah pembagian di dalam perjanjian lama. Dalam bahasa Ibrani, bahasa aslinya, ada 3 bagian, yaitu kitab Musa atau disebut Torah, kemudian kitab nabi-nabi atau disebut Nebiim dalam bahasa Ibrani, dan yang bagian ketiga disebut Ketubiim. Nah, kadang-kadang hanya disebutkan 2 bagian, kadang-kadang hanya disebut Torah, ya, kitab Taurat itu melambangkan kitab Musa dan seluruh perjanjian lama, ya, tidak disebutkan 3-tiganya, kadang-kadang disebutkan 3-tiganya. Dalam ayat 27 ini disebutkan 2 bagian utamanya, bagian besarnya, yaitu Torah dan nabi-nabi, yaitu, ya, yang menjadi 2 bagian awal daripada perjanjian lama. Nah, apa inti dari perjanjian lama menurut Tuhan Yesus sendiri? Ia menjelaskan kepada 2 murid yang sedang berjalan ke Emmaus bahwa dia itu sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Sudah ada isi perjanjian lama, intinya adalah Yesus, saudara-saudara. Sekarang mari kita pergi kepada ayat 44. Mari kita pergi kepada ayat 44. Di sini firman Tuhan berkata, ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku
dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Nah, yang ketubiim inilah yang dilambangkan dengan kitab Mazmur. Ya, tulisan-tulisan hikmat bisa dibilang. Disebutkan tiga-tiga. Dalam bahasa Ibrani ini disebut Tanak. Tanak adalah singkatan dari Taurat, Nebiim, dan Ketubiim. Itulah Alkitab Perjanjian Lama yang sampai sekarang masih dipegang oleh orang Yahudi. Kalau kita perhatikan di sini, Tuhan Yesus sendiri katakan bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang Yesus dalam kitab Taurat Musa. Jadi ada nubuatan di dalam kitab Taurat Musa tentang Yesus, dan di dalam kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Jadi saudara-saudara jelas bahwa perjanjian lama itu isinya adalah Yesus. Jadi kalau ada orang Kristen yang mengatakan bahwa ini sudah tidak berlaku lagi, tidak relevan kepada kita, saudara, itu juga adalah salah satu bentuk penyesatan. Ya, sehingga ada yang membandingkan Allah dari perjanjian lama dan Allah perjanjian baru seakan-akan ini Allah yang berbeda. Saudara, tidak benar seperti itu. Allah perjanjian lama adalah juga Allah perjanjian baru. Dan yang satu hal harus kita ingat. Yang memberikan istilah perjanjian lama ya dan perjanjian baru itu adalah lembaga Alkitab yang membuat Alkitab ini. Tetapi di dalam manuskrip asli Alkitab tidak ada disebutkan perjanjian lama maupun perjanjian baru. Tidak ada seperti itu, saudara-saudara. Ya, jadi saudara-saudara, jangan kita terima kalau dibilang bahwa ada bedanya perjanjian lama dan perjanjian baru. Yesus sendiri mengatakan tidak. Dan kalau kita lihat rasul-rasul, ya, rasul-rasul pun mengutip perjanjian lama. Saudara-saudara, hal yang sama karena mereka melihat Yesus, karena Alkitab mereka waktu mereka hidup adalah perjanjian lama. Mereka belum punya Alkitab perjanjian baru, saudara-saudara. Perjanjian lama Alkitab mereka. Jadi saudara-saudara, ya, ini suatu hal yang sangat penting untuk kita mengerti bahwa tidak ada bedanya. Dan kalau perjanjian lama isinya tentang Yesus, maka tidak bisa katakan bahwa perjanjian lama tidak relevan lagi. Ya, bagaimana kita bisa buktikan bahwa Yesus adalah Mesias kalau kita tidak menggunakan perjanjian lama? Perjanjian lama yang betul-betul tidak bisa dibantah membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Dan waktu Yesus dicobai oleh setan, 3 kali dia dicobai oleh setan, 3 kali dia berkata, ada tertulis. Mari kita berpikir, saudara-saudara, Tuhan Yesus itu adalah orang yang paling pintar yang pernah hidup di atas dunia, ya, secara intelek. Tapi dia tidak memakai kepintarannya untuk melawan pencobaan. Tuhan Yesus juga baru habis berpuasa, 40 hari, 40 malam dia habis berpuasa. Coba saudara berpikir, dia bisa dikatakan ya berpuasa 40 hari, dia dipenuhi dengan kuasa dari Tuhan. Tetapi sekali lagi dia tidak pakai kebenarannya, kesuciannya, kesalehannya untuk melawan pencobaan daripada setan. Satu-satunya yang dia gunakan, 3 kali dia dicobai, 3 kali dia berkata, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Artinya apa, saudara? Artinya Yesus mengandalkan firman Tuhan, ya, ada tertulis, yaitu perjanjian lama untuk menghadapi pencobaan. Dan Yesus sangat menguasai Alkitab perjanjian lama, saudara. Dia bisa langsung kutip ayat itu ketika setan bilang, ya, bahwa jikalau engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu itu dirubah menjadi roti. Ya, tapi Yesus langsung menjawab, ada menurut saudara, Yesus harus tunggu setan ya, saya mau buka Alkitab dulu. Tidak, saudara, tapi keluar langsung dari pikiran Yesus ayat. Berarti dia sangat menguasai Alkitab. Dia tahu di mana bagaimana untuk menjawab pencobaan daripada setan ini. Nah, saudara, inilah yang kita telah pelajari, bahwa ada kemurtatan, ya, begitu banyak kemurtatan. Ya, saya memberikan contoh dari ajaran Alkitab, kemurtatan yang ada. Gereja Kristen, ya, dan Katolik mengajarkan bahwa ada neraka sekarang ini. Padahal kalau kita pelajari di dalam Alkitab bahwa neraka ya belum ada sekarang ini. Dan coba bayangkan di dalam gereja Kristen dan Katolik ya, kita mendengar sering dikatakan bahwa neraka itu selama-lamanya. Nah, saudara, coba kita berpikir, apakah ini ajaran Alkitab?
bahwa Tuhan yang kita sembah, yang kita kenal sebagai Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, ya, digambarkan ya oleh kedua ya denominasi Kristen ya, Katolik dan Kristen Protestan ya, kedua denominasi yang besar ini mengajarkan bahwa neraka ada untuk seterusnya atau kekal atau selama-lamanya. Bayangkan kita yang mengatakan bahwa Allah yang Maha Kuasa, Maha Pengasih, dan Maha Penyayang, yang panjang sabar, ya, yang kasih setianya baru kepada kita setiap pagi, setiap hari, yang rela mati di kayu salib buat saya dan saudara. Nah, Allah itu membakar orang dari zaman dulu dan sampai sekarang, sudah ribuan tahun usia bumi ini, hampir 6.000 tahun, sudah 6.000 tahun, orang itu dibakar, dan selama dia dibakar, sampai seterusnya dia akan dibakar. Menurut saudara, apakah ini ajaran Alkitab? Apakah ini gambaran Allah yang kita katakan penuh kasih dan penuh sayang? Ya, saya mau buktikan bahwa orang tidak langsung ke neraka kalau dia jahat atau dia baik, dia langsung ke surga. Saya ingin buktikan. Mari kita buka, ya, saudara-saudara, bahwa ini bukan ajaran Alkitab. Di dalam ya 1 Tesalonika 4, mari kita buka 1 Tesalonika 4, saudara-saudara, ini contoh kecil bahwa apa yang Yesus nubuatkan terjadi. Ya, 1 Tesalonika 4 mulai ayat 13. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru, dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Saudara dengarkan, berdasarkan ayat-ayat ini, ya, Rasul Paulus mengatakan, ya, kami tidak mau kamu tidak mengetahui tentang orang yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak punya pengharapan. Ya, kemudian Rasul Paulus katakan, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga, ya, kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Jadi saudara dengarkan, ya, orang yang mati dalam Yesus belum ada di surga, tapi akan dikumpulkan oleh Allah bersama-sama dengan Dia waktu Yesus datang kedua kali. Jelas atau tidak, saudara, bahwa Alkitab mengajarkan orang mati belum ada di surga. Mereka masih ada di kubur, ya, kemudian akan dibangkitkan kalau mereka percaya kepada Yesus dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus, kehendak Allah, maka waktu Yesus datang mereka akan dibangkitkan. Namun, saudara, kembali seperti saya katakan, saya punya beban, saudara. Setiap kali saya menghadiri acara orang mati, dikatakan oleh pengacara, saudara-saudara, kita tidak perlu bersedih. Betul, kalau ada orang mati kita tidak boleh bersedih. Kita tidak boleh bersedih karena saudara kita sudah 4 hari di surga. Waduh, saudara, ini bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Alkitab. Alkitab tidak mengajarkan seperti itu. Dan saudara lihat, mayoritas orang Kristen dan Protestan percaya seperti itu. Apakah setan berhasil menyesatkan? Apakah setan berhasil taruh lalang, ya, di antara gandum? Iya, dia berhasil. Sedih rasanya, tapi itu faktanya, saudara. Ya, kemudian, ya, saudara-saudara, bukti bahwa orang belum ada di surga. Waktu Yesus mau ditangkap, mau dibunuh, menjelang dia ditangkap dan dibunuh. Ya, kita baca cerita di dalam Yohanes pasal 11. Cerita ini kita ketahui bersama, cerita tentang Lazarus.
sahabat dekat dari Tuhan Yesus, diberikan kabar kepada Tuhan Yesus bahwa Lazarus, orang yang engkau kasihi itu, sedang sakit. Tapi aneh, di luar kebiasaan Tuhan Yesus tidak segera datang. Ya, sesudah ada berita bahwa dia mati, baru Tuhan Yesus mau pergi. Tapi dia juga nggak langsung pergi. Sesudah beberapa saat, baru dia pergi. Akhirnya dia sampai di Betani, sudah 4 hari Lazarus mati. Saudara tahu kenapa Tuhan Yesus menunggu? Kenapa Tuhan Yesus menunggu? Nggak ada alasan yang lain. Ya, karena dia mau memberikan usaha terakhirnya untuk meyakinkan umat-umat Tuhan, orang Israel, bahwa dia adalah Mesias. Ya, sebelumnya Tuhan Yesus pernah membangkitkan 2 orang, anak dari Yairus kepala penjara, dan seorang anak di luar kota Nain. Ketika Yesus mau masuk ke kota Nain, ada iring-iringan kematian yang bertemu dengan Tuhan Yesus, dan anak itu dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Nah, semua orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus mengatakan bahwa ini bisa saja masih pingsan. Terus sudah dibilang mati, padahal sebenarnya anaknya tidak mati. Jadi mereka tetap dapat alasan untuk tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus mau memberikan tanda yang terakhir, yaitu dia membangkitkan Lazarus. Itu sebabnya dia sengaja untuk tidak langsung datang kepada Lazarus waktu Lazarus sakit. Dan sesudah Lazarus mati 4 hari dikubur. Ya, karena 2 kematian yang tadi itu tidak lewat malam, pada hari yang sama. Jadi banyak orang bilang, itu cuma pingsan atau mati suri, udah dibilang mati, padahal belum mati. Jadi sekarang 4 hari, saudara, tidak bisa dibantah bahwa orang itu sudah mati 4 hari. Sehingga tidak akan bisa dibantah lagi. Dan kita tahu ceritanya, Tuhan Yesus bangkitkan Lazarus yang dikubur sudah 4 hari dan Lazarus keluar. Menurut saudara-saudara, kalau Lazarus sudah ada di surga, ya karena dia sahabat dekat daripada Tuhan Yesus dan dia percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau Lazarus itu sudah di surga, ya, saudara-saudara dengarkan, apakah Lazarus akan senang ketika dia dibangkitkan? Kalau saya Lazarus, saya akan mengeluh kepada Tuhan Yesus. Lah, Tuhan Yesus, saya udah enak-enak di surga. Kenapa Tuhan Yesus bangkitkan saya dan turunkan lagi ke atas dunia? Nggak masuk akal kan, saudara? Ya, nggak masuk akal. Kalau orang sudah ada di surga, buat apa ada kebangkitan lagi? Sedangkan di Alkitab berulang-ulang dibicarakan mengenai janji kebangkitan daripada orang percaya di akhir zaman. Seperti saya memberikan contoh tadi di dalam 1 Tesalonika 4. Nah, saudara-saudara, saya perlu katakan ini, ya, untuk menyatakan bahwa sudah banyak penyesatan yang ada di dalam gereja. Hanya mungkin kita nggak sadari bahwa ini suatu penyesatan. Kalau penyesatan ini disadari, itu namanya bukan penyesatan lagi, saudara. Ya, itu sebabnya penyesatan ini terjadi dan tidak disadari. Ya, saudara-saudara, walaupun jelas di dalam Alkitab bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Alkitab. Ya, saya mau kasih contoh yang lain lagi, saudara-saudara. Di dalam Efesus 4 ayat 5. Ya, di dalam Efesus 4 ayat 5 firman Tuhan berkata, 1 Tuhan, 1 iman, 1 baptisan. Jadi hanya ada 1 baptisan menurut Alkitab. Tidak ada 2 baptisan, tidak ada 3 baptisan, tidak ada 4 baptisan, dan seterusnya. Tetapi kita tahu bersama saudara-saudara bahwa di dalam gereja Kristen sekarang ini, ya, baik di Protestan maupun di Katolik, ya, begitu banyak macam baptisan. Ya, saudara-saudara, begitu banyak macam. Ada yang dikibaskan bendera, sudah baptis. Ada yang dipercik, katanya itu sudah baptis. Ada yang macam-macam dan macam-macam. Ya, saudara bisa lihat semua. Nah, saya mau bilang, saudara, baptisan tidak bisa diterjemahkan ke bahasa lain. Itu dari bahasa Greka, baptiso. Ke dalam bahasa apapun, tetap semua bunyinya baptis. Baptis. Apa maksudnya? Itu artinya tidak ada padanan katanya dalam bahasa yang lain. Tidak ada padanan katanya. Kegiatan baptisan itu kegiatan yang berasal dari Alkitab. Ya, dan tidak ada padanan bahasanya di bahasa yang lain. Makanya tetap harus diterjemahkan baptis. Ya, bunyinya tinggal beda-beda sedikit.
ya bahasa Inggris baptize, ya bahasa Indonesia baptis, tapi bunyinya sama sebenarnya, konsonannya sama. Ya saudara-saudara, artinya ini suatu kegiatan yang tidak bisa ya ditemukan padanannya dalam budaya manapun, karena itu adalah hanya ditemukan di dalam Alkitab. Tetapi lihat sekarang, begitu banyak ya saudara-saudara, macam baptisan di dalam gereja Kristen dan Katolik. Apa arti baptisan? Baptisan artinya adalah diselamkan. Jadi banyak orang yang bilang, saya kan sudah dibaptis. Padahal dia belum pernah diselamkan, saudara-saudara. Ya, itu tidak bisa dibilang baptisan. Nah, mari kita pergi kepada apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ya soal baptisan. Di dalam Matius pasal 4 ya. Pasal 3 saudara-saudara. Di dalam Matius pasal 3 mulai ayat 13. Ya, ini cerita bagaimana Yesus dibaptis. Matius 3 ayat 13, maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu dan engkau yang datang kepadaku?" Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Saudara dengarkan, ya, Yesus datang jauh-jauh dari Galilea ke Yordan, jalan kaki. Saudara tahu berapa kilo jalan kakinya? 60 kilo, sekitar 60 kilo. Butuh pengorbanan? Iya. Dia jalan kaki sekitar 60 kilo di dalam iklim panas yang ada di padang pasir, ya, Palestina. Saudara bayangkan, ya, 60 kilo Yesus jalan kaki hanya untuk dibaptis. Secara teori, Yesus tidak ada dosa, maka dia tidak perlu dibaptis seharusnya. Tetapi Yohanes mencegah dia. Itu sebabnya Yohanes mencegah dia. "Akulah yang perlu dibaptis olehmu dan engkau yang datang kepadaku?" Lalu Yesus menjawab, apa katanya? "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Ayat 16. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Saudara dengarkan. Inilah arti baptisan. Yesus keluar dari apa? Dari dalam air, saudara. Ya, tapi sekarang ini begitu banyak macam baptisan dan dibenarkan. Kalau kita pegang Alkitab, saudara, baptisan harus masuk ke dalam air dan keluar. Ya, kalau saudara mau ikut teladan Yesus, kalau kita ini disebut pengikut Yesus, itu yang saya dan saudara harus lakukan. Yesus tidak perlu dibaptis, saudara, karena dia tidak berbuat dosa. Tetapi kenapa Yesus mau memberikan dirinya dibaptis? Itu kehendak Allah katanya. Biarlah kita melakukan seluruh kehendak Allah. Kalau Yesus saja harus menurut kehendak Allah untuk dibaptis dengan diselamkan, bagaimana saya dan saudara? Saya dan saudara harus juga menuruti kehendak Allah. Ya, apa yang terjadi kalau kita tidak menuruti kehendak Allah? Yang terjadi adalah malapetaka, saudara. Malapetaka. Kenapa saya katakan begitu? Di dalam Matius 7 ayat 21. Mari kita pergi kepada Matius 7 ayat 21. Ini kata-kata Tuhan Yesus sendiri. Ya, Matius 7 ayat 21. Firman Tuhan berkata, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga." Dengarkan saudara-saudara, firman Tuhan berkata, Tuhan Yesus sendiri yang katakan ini, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Dengan kata lain, Tuhan Yesus bilang, bukan setiap orang yang mengaku Kristen akan masuk ke dalam kerajaan surga. Mengapa begitu?
Karena hanya orang Kristen yang akan menyebut kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Ya, orang lain non-Kristen tidak akan panggil Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Hanya saya dan saudara, orang Kristen yang akan sebut Tuhan Yesus itu sebagai apa? Tuhan. Dan Tuhan Yesus bilang, ya, bukan pengakuan kamu bahwa kamu adalah pengikut saya yang akan bikin kamu masuk surga. Tapi yang akan bikin kamu masuk surga, melakukan seluruh kehendak Bapa yang di surga. Ya, saudara-saudara, itu jelas sekali. Ya, yang membuat saya dan saudara berkenan di hadapan Tuhan adalah melakukan seluruh kehendak Bapa yang di surga. Apakah kehendak Bapa itu? Saudara dan saya harus dibaptiskan dengan cara Yesus, bukan cara yang lain. Cuma ada satu iman, ya, cuma ada satu Tuhan, maka hanya ada satu iman dan hanya ada satu apa? Baptisan. Ya, saudara-saudara, tapi inilah pekerjaan setan. Ya, kalau saudara tidak ketahui ini, saudara bersyukur karena saudara tahu saat ini bahwa saudara harus dibaptiskan dengan diselamatkan. Bukan saya yang bilang, firman Tuhan yang bilang, Tuhan Yesus yang bilang. Ya, bagaimana kita bisa disebut sebagai pengikut Yesus kalau kita sendiri tidak melakukan apa yang Yesus lakukan? Yesus sekali lagi tidak perlu dibaptis karena dia tidak berdosa. Tapi dia lakukan seluruh kehendak Allah oleh karena dia mau memberikan teladan kepada saya dan saudara. Bahwa saya dan saudara pun harus dibaptiskan. Ya, kalau kita percaya kepada Yesus, kita harus dibaptiskan. Dan saya mau bilang, saudara-saudara, Yesus berumur 30 tahun waktu dia dibaptiskan. Tetapi saat ini banyak yang membaptis bayi. Ya, saudaraku, ya, mungkin saudara tidak tahu. Tetapi mari kita berpikir, apa sebenarnya makna dari baptisan? Ya, makna dari baptisan, mari kita pergi kepada Roma pasal yang ke-6. Dengan demikian kita tahu apa makna baptisan itu. Dan kenapa baptisan itu harus masuk ke dalam air? Karena simbol-simbol ini ada maknanya. Kalau simbol ini tidak dilakukan, ya saudara-saudara, maka yang terjadi adalah bahwa simbol yang diberikan dengan baptisan tidak akan dipenuhi. Ya, karena baptisan ini punya makna. Di dalam Roma 6 mulai ayat 1 saya bacakan. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin berlimpah, semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya? Jadi apa simbol daripada baptisan? Ya, bahwa saya dan saudara mati terhadap dosa. Dan kita yang dibaptis berarti kita juga telah dibaptis atau kita sama simbolnya dengan kematian Yesus. Ya, kalau kita menerima kematian Yesus sebagai kasih karunia yang luar biasa dari Tuhan kepada kita, dan kalau kita menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi kita, maka saya dan saudara harus nyatakan bukan hanya dengan perkataan, tapi juga di dalam perbuatan bahwa saya siap untuk dibaptis. Waktu saya dibaptis, simbol dari masuk ke dalam air itu adalah melambangkan kematian Yesus. Jadi sebagaimana Yesus mati, saya pun melalui simbol ini mati. Karena satu orang yang masuk ke dalam air, ya saudara-saudara, kalau dia nggak keluar-keluar, dia akan mati. Jadi ini simbol bahwa kita sama-sama ya dalam baptisan kita menerima kematian Yesus. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup yang baru. Kita akan hidup dalam hidup yang baru. Saudara dengarkan, ya, inilah simbol dari baptisan, bahwa kita mati bersama-sama dengan Kristus supaya kita bisa bangkit bersama-sama dengan Dia. Jadi setelah kita masuk ke dalam air, yaitu melambangkan kematian bersama dengan Yesus, dan sesudah itu kita bangkit, kita keluar dari dalam air, melambangkan satu hidup yang baru. Dan kalau ini tidak dilakukan dengan baptisan masuk ke dalam air, saudara, ini tidak bisa dipenuhi simbol ini. Ya,
Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Itu jelas sekali ya saudara-saudara, bahwa simbol dari baptisan adalah simbol kematian Yesus dan hidup baru di dalam Yesus. Saya harap ini jelas dan kita mengerti bahwa kita harus mengikuti teladan yang diberikan oleh Tuhan Yesus bagi saya dan saudara. Ya, kalau Yesus katakan, biarlah kita melakukan seluruh kehendak Allah. Bagaimana dengan saya dan saudara? Ya, Kain dan Habel masing-masing mau berbakti kepada Tuhan. Masing-masing mau berbakti kepada Tuhan. Kita tahu ceritanya. Ya, dan di pelajaran sebelumnya kita sudah bahas ini. Ya, tapi Kain dia mau melakukan sesuai kehendaknya, bukan sesuai kehendak Tuhan. Dia mau berbakti kepada Tuhan sesuai dengan kehendaknya. Saudara-saudara, dan dia bawa persembahan yang sesuai dengan maunya dia. Banyak orang dewasa ini mengatakan yang penting dalam perbaktian itu adalah hati. Ya, Tuhan melihat isi hati. Saya setuju bahwa Tuhan melihat hati. Tetapi dari cerita Kain dan Habel, kita tahu bahwa yang penting dalam perbaktian bukan cuma masalah hati. Ya, saudara-saudara, bukan cuma masalah hati, tapi juga perbuatan. Ya, dari dalam hati menghasilkan perbuatan. Ya, dan Kain ada yang salah memang dengan hatinya. Ya, dia mau berbakti kepada Tuhan, tapi dia tidak mau ikut kehendak Tuhan, cara Tuhan, dia bikin sesuai dengan maunya. Dan Tuhan tidak menerima perbaktian yang seperti itu. Dewasa ini banyak orang Kristen yang mengatakan yang penting hati. Tuhan tidak menghakimi, Tuhan menerima setiap orang yang datang berbakti kepadanya. Saya juga bisa katakan saya setuju. Tetapi firman Tuhan dengan jelas mengatakan ya bahwa Tuhan tidak menerima persembahan Kain, Tuhan menerima persembahan dari Habel, karena persembahan dari Habel sesuai kehendak Tuhan, sedangkan persembahan dari Kain sesuai kehendak manusia atau kehendak Habel. Ya, jelas itu ada perbedaan. Dan saudara-saudara, kalau kita mau diterima oleh Tuhan perbaktian kita, maka kita harus ikut caranya Tuhan. Ya, ikut caranya Tuhan, ikut kehendak Tuhan, agar kita tidak mengalami yang dialami oleh banyak orang yang dinubuatkan di dalam Matius 7. Yang tadi kita baca ayat 21. Mari kita kembali dan kita akhiri di sini. Matius 7 ayat 21. Ya, kita kembali kepada Matius 7 ayat 21. Firman Tuhan berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ya, jadi saya dan saudara menyebut diri kita pengikut Yesus, orang Kristen, percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi kalau kita tidak melakukan kehendak Bapa yang di surga, maka kita tidak akan mendapatkan keselamatan. Bisakah orang Kristen sudah jadi Kristen, menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi, tapi tidak melakukan kehendak Bapa yang di surga? Bisa, menurut Tuhan Yesus, bukan menurut saya. Bisa. Dan di dalam ayat 22, orang Kristen ini bukan orang Kristen yang biasa-biasa. Tetapi dikatakan, pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Saudara bayangkan, di akhir zaman Tuhan Yesus mengatakan, banyak orang akan mengadakan mujizat, bernubuat dalam nama siapa? Dalam nama Tuhan Yesus. Ya, mengusir setan dalam nama Yesus. Ya, luar biasa. Ya, kalau ada orang bisa berdoa dan setan keluar, itu bagi saya luar biasa, saudara-saudara. Ya, dia punya kuasa yang luar biasa berarti. Tapi ternyata, menurut Tuhan Yesus, itu belum bisa jadi ukuran bahwa dia adalah seorang Kristen yang sejati. Dia bisa melakukan pelayanan yang luar biasa. Bahkan dia bisa mengadakan mujizat. Ya, mungkin penyakitnya sudah tidak bisa disembuhkan di rumah sakit. Tidak ada yang bisa sembuhkan. Tapi ketika didoakan
Dalam nama Yesus, seseorang itu bisa sembuh. Bisa seperti itu, saudara. Tetapi ternyata itu tidak jadi jaminan menurut Tuhan Yesus. Itu bisa dilakukan, tapi ternyata mereka tidak melakukan yang sesuai dengan kehendak Bapa. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudaraku, ini suatu perkataan yang keras dari Tuhan kita, Tuhan Yesus. Bukan karena dia benci kepada kita, tapi justru karena dia sayang kepada kita. Dia tidak mau kita disesatkan. Dan dia menyatakan bahwa di akhir zaman banyak orang Kristen akan mengadakan mujizat di dalam nama Yesus, tapi mereka akan ditolak oleh Tuhan Yesus sendiri. Saudara, saya berdoa dan berharap bahwa saya dan saudara tidak akan mengalami yang dinubuatkan di sini. Tapi Tuhan Yesus tahu itu yang sedang terjadi di akhir zaman. Kita lihat, saudara-saudara, begitu banyak ya KKR penyembuhan. Saya tidak sebutkan bahwa itu sesat. Saya tidak sebutkan begitu. Tapi itu tidak boleh jadi ukuran. Saya hanya bilang bahwa yang dikatakan Yesus ini terjadi sekarang. Bahwa begitu banyak KKR Kristen mengadakan mujizat-mujizat. Dan begitu banyak orang yang jadi Kristen oleh karena mujizat-mujizat ini. Tetapi ternyata Tuhan Yesus bilang yang lebih penting dari segala mujizat-mujizat ini ya adalah apakah saya dan saudara hidup sesuai kehendak Bapa atau tidak. Saudara dengarkan, ini adalah firman Tuhan. Apakah saya dan saudara hidup sesuai kehendak Bapa atau tidak? Apakah kehendak Bapa itu? Kehendak Bapa adalah semua yang ada di dalam Alkitab ini. Kalau saudara dan saya mau bahwa kita ini jadi orang yang betul-betul sesuai dengan kehendak Bapa, saya dan saudara harus pelajari Alkitab. Jangan terima saja apa yang saudara sudah yakini dari sebelumnya. Mungkin saudara lahir Kristen, sehingga saudara sudah terima apa adanya. Saya mau sampaikan saudara, kita punya kewajiban untuk baca Alkitab bagi diri kita sendiri. Dan kita uji apakah iman kita sudah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Alkitab atau tidak. Ya, saya hanya memberikan contoh beberapa. Ada begitu banyak ajaran-ajaran di dalam gereja Kristen yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan ini yang kita sedang bahas, bahwa sesuai dengan yang dinubuatkan oleh Yesus, kita melihat kegenapan daripada yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Nah, saudara, apa yang harus kita lakukan? Secara spesifik, apa itu kehendak Tuhan? Di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 3, ya, begitu banyak. Ya, secara umum saya sudah katakan tadi bahwa kehendak Bapa semua yang ada di dalam firman-Nya, ya, dan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Karena apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus semuanya berasal dari Bapanya, ya. Sekarang di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 3, karena inilah kehendak Allah pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri, dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan, bukan di dalam keinginan hawa nafsu, seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Saudara, kita bisa mengaku sebagai pengikut Yesus, tapi kalau kita hidup di dalam kedagingan, kita hidup di dalam pelanggaran akan dosa, kita hidup sesuai dengan kehendak kita, sesuai dengan keinginan hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Saudara dengarkan, kita sedang melawan kehendak Allah. Dengarkan, Tuhan tidak menghendaki saya dan saudara binasa. Tuhan tidak menghendaki. Tuhan mau kita semua menerima keselamatan. Tuhan mau. Dan Tuhan tidak bisa bagi saya dan saudara, Tuhan tidak bisa untuk menerima kalau kita dalam dosa, namun dia harus selamatkan. Mengapa? Mengapa tidak bisa? Karena, saudara dengarkan, ya, Tuhan itu kudus. Ayat selanjutnya mengatakan, dan supaya, ayat 6, 1 Tesalonika 4 ayat 6, dan supaya dalam hal-hal ini, orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya. Karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini.
seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Saudara dengarkan, ya. Allah memanggil saya dan saudara bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Ya, karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Saudara dengarkan, ini yang disampaikan oleh firman Tuhan. Kita tidak bisa mengaku sebagai orang Kristen sejati, namun kita terus tinggal di dalam dosa. Ya, karena Tuhan adalah Allah yang kudus. Dia memanggil kita untuk hidup kudus. Pertanyaannya, apakah kita mampu melakukannya dengan kekuatan kita sendiri? Jawabannya jelas. Tidak akan mampu. Tidak mungkin dengan kekuatan kita sendiri kita bisa mengalahkan dosa. Tidak mungkin dengan kekuatan kita sendiri kita hidup suci dan tidak berbuat dosa. Tidak mungkin. Hanya kalau Yesus ada dalam diri saya dan saudara. Hanya kalau kasih karunia ada dalam diri saya dan saudara, maka kita bisa hidup suci. Itu sebabnya kita perlu dibaptis setiap hari, saudara. Dalam baptisan Roh Kudus, kita harus dibaptis setiap hari karena kita jatuh dan berdosa setiap hari. Namun kita jangan pernah menyerah. Jangan, karena firman Tuhan mengatakan, saya mau tinggalkan saudara dengan firman Tuhan yang sangat menguatkan bagi saya berkali-kali dalam perjalanan kerohanian saya. Di dalam Amsal, saudaraku, firman Tuhan mengatakan, Amsal 24, saudara, ini ayat emas. Saudara dan saya jangan lupa, ya, jangan pernah lupa. Amsal 24 ayat 16. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Saudara, jangan pernah kecewa kalau kita berjanji setia kepada Tuhan, kemudian kita jatuh lagi. Saudara, jangan, tetap maju. Karena Tuhan akan menerima kita, dan Tuhan tahu pergumulan kita. Bahwa kita membutuhkan proses untuk bisa dimurnikan, untuk bisa disucikan. Ya, Tuhan tahu dan Tuhanlah yang melakukan itu bagi saya dan saudara. Ya, bahwa walaupun kita jatuh 7 kali, apakah 7 kali ini secara harafiah? Tidak, saudara. 7 kali ini adalah simbol bahwa kejatuhan kita berulang-ulang, dan kejatuhan kita bukan cuma berulang, tetapi kualitasnya pun, ya, dosa yang kita buat itu juga besar. Ya, dan kita berulang-ulang melakukan, baik kuantitas maupun kualitasnya luar biasa. Tetapi Tuhan mengatakan bahwa yang orang benar itu dia bangun kembali. Saudara, dengarkan, ini satu firman yang luar biasa. Bahwa kita jatuh, tapi kita tetap harus bangun. Tuhan akan terima kita. Tidak peduli betapa besar dosa yang kita buat. Ya, selama kita rindu untuk dilepaskan, namun kita tidak punya kuasa. Tuhan tahu kita tidak punya kuasa, saudara. Ya, itu sebabnya Dia memberikan janji-janji yang indah. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, aku akan putihkan putih seperti salju. Hanya Tuhan yang mampu untuk lakukan itu. Kita hanya perlu mengizinkan Tuhan melakukan itu buat saya dan saudara. Yang saya mau sampaikan, saudara, kita butuh kesucian. Kita butuh kasih karunia Tuhan untuk hidup benar, hidup memuliakan Tuhan setiap saat. Dan kalaupun kita jatuh, saudara, jangan kecewa, ya, jangan kecewa dan jangan menyerah dan jangan katakan bahwa memang saya ini jahat. Jangan, saudara, itu adalah kata-kata setan kepada kita. Jangan pernah putus asa, jangan pernah putus pengharapan, ya, jangan mau ditekan oleh kata-kata setan bahwa kamu tidak layak, bahwa kamu terlalu berdosa, kamu terlalu jauh. Dan jangan tunggu, saudara, bahwa kita jadi benar dulu baru kita datang. Tidak, saudara. Datanglah undangan Tuhan Yesus kepada saya dan saudara. Marilah, hai kamu yang letih lesuh dan berbeban berat. Panggilan itu adalah kepada kita semua yang berbeban berat oleh karena dosa, oleh karena keduniawian kita, oleh karena segala pelanggaran-pelanggaran kita. Dan Tuhan tahu,
Itu sebabnya dia panggil, marilah kamu, hai kamu yang letih lesuh, yang berbeban berat, mari datang. Saudara, apapun keadaan saudara saat ini, datang kepada Yesus. Dan kalaupun setan katakan kepada saudara, kamu pasti jatuh lagi, jangan dengarkan saudara, maju saja. Kita mungkin akan jatuh lagi, tapi jangan pernah menyerah, jangan pernah mundur. Maju terus saudara-saudara. Tuhan akan menyanggupkan kita. Tahukah saudara bahwa Alkitab dimulai dengan kata-kata, pada mulanya Tuhan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Allah diperkenalkan pertama kali di dalam Alkitab sebagai Sang Pencipta. Ya, yang menciptakan langit dan bumi, seluruh jagat raya ini. Ya, apa itu artinya bagi saya dan saudara? Artinya bagi saya dan saudara adalah apapun masalah yang kita miliki, apapun masalah yang kita hadapi dan kita rasa ini masalah seperti besarnya langit, ya, tingginya jagat raya, ya, dalamnya lautan mungkin jauh lebih besar, itu dalam pikiran kita. Tapi saya mau bilang itu cuma ada di dalam pikiran saudara, ya. Apapun kondisi yang saudara alami saat ini, seperti tidak ada jalan keluar, seperti terbuntu semua, seperti putus asa adalah jalan yang terbaik. Saudara, saya mau bilang, ya, bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, laut dan segala jagat raya yang besar ini, ya, adalah Allah yang maha besar. Allah yang maha besar, dia dapat melakukan apa saja. Masalah kita adalah kita fokus kepada masalah. Kita tidak fokus kepada Tuhan kita. Itu yang jadi masalah. Jadi sekarang, fokus kepada Tuhan kita. Dia Allah pencipta, dia Allah yang maha besar. Dan bukan cuma Allah yang maha besar, dia adalah Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Dia telah mati di kayu salib bagi saya dan saudara. Apakah saya dan saudara tidak pantas untuk menerima dia, untuk mengasihi dia, untuk selalu berserah kepadanya? Saudara, dengarkan, dia tahu apa yang terbaik bagi saya dan saudara. Saat ini mungkin adalah masa yang paling sulit dalam hidup saya dan saudara dengan adanya COVID-19. Tapi percayalah bahwa Tuhan sudah tahu ini akan terjadi dan Tuhan sudah tahu bahwa dia akan mampukan saya dan saudara melewati semua ini. Itu sebabnya saya dan saudara menghadapi ujian-ujian dalam kehidupan sebelum COVID ini terjadi, supaya kita mampu untuk melewati ini semuanya. Karena kita sudah latihan sebelumnya. Saudara, inilah firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga kita tidak akan kehilangan pengharapan. Berkali-kali kita jatuh, jangan pernah hilang harapan. Ya, kalaupun kita merasa muak dengan diri kita, saudara, jangan muak dengan diri kita, muak dengan dosa kita, ya. Muak dengan dosa kita, jangan dengan diri kita. Tuhan membenci dosa, tapi Tuhan tidak pernah membenci orang berdosa. Jadi kita pun harus seperti itu. Ya, biarlah firman ini boleh menguatkan saya dan saudara melewati segala ujian yang berat yang sedang kita alami saat ini. Yang paling penting, saudara, mari kita melakukan seluruh kehendak Allah yang ada di dalam firman-Nya. Kalau selama ini kita belum tahu, tidak mengapa. Sekarang kita sudah tahu, berdoa kepada Tuhan agar dituntun dan diberikan kuasa untuk mampu melakukan firman yang kita dengarkan. Mari kita tunduk kepala, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang bertakhta di dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur kami naikkan dan kembalikan kepada Tuhan saja. Bahwa Engkau telah menolong kami sejauh ini dalam kehidupan kami. Dan Tuhan, Engkau begitu baik. Ya, Engkau begitu baik. Walaupun seringkali kami tergoda untuk berpikir bahwa Engkau tidak peduli. Ampuni kami, Tuhan. Kami sering tergoda untuk mengeluh dalam kehidupan ini. Kami sering merasa kami lebih tahu daripada Engkau, sehingga kami mengatakan, kenapa Engkau menjawab seperti ini? Tidak seperti yang kami minta. Tetapi berulang kali Tuhan, Engkau membuktikan bahwa jalan-jalan-Mu jauh lebih tinggi dari jalan-jalan kami. Kami sering mengikuti kehendak kami sendiri dan kami menderita. Dan Tuhan, tetapi sering kami tetap lebih mau mengikuti kedagingan kami daripada mengikuti kehendak Tuhan.
Walaupun kami sudah tahu bahwa kehendak Tuhan yang terbaik bagi kami. Ampuni kami dengan kedagingan kami yang luar biasa. Yang luar biasa tegar tengkuk, ya Tuhan. Keras kepala, ampuni kami. Hamba mau berdoa untuk semua kami yang mendengarkan secara langsung maupun yang mendengarkan lewat rekaman. Agar dalam pergumulan kami dengan diri kami, Tuhan kasihani kami. Berikan kekuatan, berikan Roh Kudus, berikan kemenangan iman. Inilah segala permohonan doa kami saat ini. Juga kami berdoa untuk orang-orang yang menderita karena COVID-19, baik terpapar dengan virus ini, maupun terkena dampak ekonomi. Kuatkan kami semua untuk terus berserah dan bergantung kepada Tuhan. Gerakan kami yang mampu menolong untuk menolong yang kesusahan Tuhan. Biarlah di waktu-waktu yang sulit ini, kami boleh merefleksikan, mencerminkan karakter Yesus dalam perkataan dan perbuatan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan untuk pembahasan firman Tuhan pada siang hari ini. Terima kasih Pendeta Roy Pitoy yang sudah membawakan materi. Jadi teman-teman bisa lihat di screenshot yang kita bagikan, ada beberapa pengumuman di sana. Jadi bagi teman-teman atau saudara-saudara yang belum sempat mengikuti pembahasan-pembahasan sebelumnya, boleh melihat di